Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mendapatkan uang ganti rugi yang besarannya mencapai miliaran rupiah. Warga terdampar di jalan tol di Tirtoadi, Melati, Sleman ini banyak yang mengalokasikan untuk membangun rumah, membuka usaha, bahkan membeli kendaraan baru. Salah satu warga Pudong, Desa Tirtoadi, Melati, Sleman ini bernama Sumiyanto ini sebelumnya mengalami kesulitan untuk membayar biaya kuliah anaknya. Namun keadaan itu berubah setelah menerima ganti rugi ada proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen sebesar 2,4 miliar rupiah. Mendadak Sumiyanto menjadi miliarder baru. Tak hanya biaya kuliah anaknya sebesar 25 juta rupiah, dirinya bahkan bisa membelikan mobil baru untuk keluarganya. Tidak hanya itu, mobil yang tidak hanya satu dibeli, dirinya bahkan membeli 3 sekaligus mobil baru. Biaya sekolah. Oh iya. Ini rumah saya kena semua. Oh. Di tengah aja Pak, biar pelaknya nggak kelihatan Pak. Sebelumnya pada bulan Februari 2021 lalu, satu desa di Sumur Geneng, Kecamatan Jenudi, Tuban, Jawa Timur beramai-ramai memborong mobil baru hingga videonya viral. Hal tersebut dilakukan warga usai menerima ganti rugi lahan untuk kilang minyak. Tak tanggung-tanggung, satu orang bisa membeli lebih dari satu mobil. Pasalnya dari pembebasan lahan untuk kilang minyak tersebut, rata-rata warga mendapatkan 8 miliar rupiah dan yang terbanyak mendapatkan 26 miliar rupiah. Wow, ini benar-benar mendadak kaya ya. Lalu pemirsa, bagaimana mengelola uang kaget atau uang ganti rugi agar tidak cepat menguap ataupun habis? Kita akan tanyakan langsung kepada perencana keuangan, ada Ibu Prita Gozi. Dan kita juga akan berbincang langsung dengan salah satu warga. Ini ada Bapak Pekik Basuki yang mendapatkan uang ganti rugi pembangunan tol Jogja-Bawen. Kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Baik, halo selamat siang Pak Basuki. Selamat siang. Baik, saya ke Mbak Prita dulu. Mbak Prita, ini dari sisi perencana keuangan, apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang tadi? Kalau kita lihat sudah ada yang membeli mobil, membeli rumah, membayar uang kuliah anak. Apakah ini sudah tepat dinilai dari kacamata pengamat keuangan? Oke, tepat atau tidaknya itu baru bisa saya jawab kalau memang Bapak Ibu yang mendapatkan uang kaget sudah melakukan prioritas dalam tujuan keuangannya masing-masing. Tiap orang itu akan beda-beda, Mas Abdi, prioritas tujuan keuangannya. Oleh sebab itu, kita tuh perlu memenuhi mana yang paling penting untuk kita terlebih dahulu. Yang saya khawatir adalah kalau ternyata kita kemudian banyak membeli barang konsumsi, di mana barang konsumsi itu kan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Contohnya ada pajak tiap tahun yang harus dibayarkan dan itu adalah sampai dengan asetnya tersebut nanti dijual kembali. Nah, apakah memang pemasukan kita dari hal-hal yang lain cukup nggak untuk membayarkan kewajiban tersebut? Itu adalah salah satu contoh yang perlu dipertimbangkan juga. Baik, tidak atau tepatnya tergantung dari yang memiliki uangnya begitu ya, dari kebutuhan masing-masing ya. Baik, saya mau ke Pak Basuki. Pak Basuki, saya mau konfirmasi ini Pak Basuki menerima total uang berapa banyak dari hasil pengganti lahan untuk pembangunan tol Jogja-Bawen ini, Pak? Ya, untuk rumah saya ini mendapat ganti rugi 9 miliar. 9 miliar? Ini warisan dari orang tua istri saya. Dibagi dengan kakaknya atau kakak ipar saya. Kemudian untuk saya sendiri 1, Oke. 9 miliar sejauh ini sudah dipakai buat apa, Pak? Untuk keuangan dari hasil tol itu sudah dibelanjakan untuk persiapan bangun rumah 2 unit yang ada di sebelah selatan sini, nggak jauh dari rumah saya yang akan tergusur ini. Kemudian untuk beli rumah juga yang berada di area UMY dan satu lagi untuk beli villa di kawasan wisata Jalan Kaliurang. Baik, bangun rumah dan beli villa. Pak Basuki, saya mau nanya gimana rasanya mendadak dapat uang kaget 9 miliar tuh, apa semalamnya mimpi apa gitu atau gimana perasaan waktu itu, Pak? Enggak, sebenarnya enggak begitu tiba-tiba mendapat 9M. Karena prosesnya itu terlalu sangat panjang.
Ya, sejak awal Januari atau bahkan sebelumnya itu sudah diadakan sosialisasi, kemudian dengan proses-proses seperti pengukuran, pengumpulan data, pemberkasan, pendataan dan sebagainya. Itu sampai hampir 1 tahun. Oke. Sebelumnya ditawari 9 miliar itu apakah melalui tawar-menawar atau sebelumnya lebih gede lagi? Tidak. Itu waktu itu hanya diberitahukan lewat musyawarah ganti rugi, bentuk ganti rugi. Nah, itu semua warga yang mendapat yang tergusur maksud saya itu diberikan pemberitahuan besaran ganti rugi. Jadi sebelum cair itu kira-kira sebulan itu diberikan surat pemberitahuan besaran ganti rugi. Baik, jadi sudah ada dikomunikasikan sebelumnya ya untuk angkanya. Saya mau balik ke Mbak Prita. Mbak Prita, tadi Pak Basuki sudah bangun rumah, beli villa. Bagaimana pandangan Anda? Apakah ini sudah tepat untuk mungkin jangka panjang investasi atau seperti apa dari Pak Basuki menggunakan uangnya ini? Baik, saya yakin Pak Basuki dan teman-teman pasti sudah memikirkan matang-matang. Tapi boleh saya ingatkan sekali lagi, yang paling pertama adalah kalau memang kita ada kewajiban untuk dari segi agama, barangkali itu bisa ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pastinya adalah kalau misalnya kita masih memiliki pinjaman-pinjaman. Nah, pinjaman-pinjaman ini akan langkah sangat baik kalau bisa kita tutup dengan uang yang kita terima. Dengan harapan setelahnya kita benar-benar bebas finansial, tidak lagi memiliki komitmen keluar. Yang ketiga, nah kita harus lihat komitmen untuk keluarga kita masing-masing. Contohnya tadi kita dengar waktu di paket video sebelumnya, ada yang membutuhkan untuk dana kuliah anak. Jadi kita hitung dulu nih kewajiban kita untuk anak keturunan kita yang memang masih harus kita sediakan dananya untuk pendidikannya. Nah, langkah baiknya itu juga bisa diambil dari situ. Berarti tadi sudah 3. Nah, yang keempat pastinya Bapak Ibu ini kan perlu mencari rumah tinggal baru karena pemahaman saya ganti rugi ini atas rumah tinggal yang mungkin ditempati saat ini. Jadi ya pasti harus cari rumah baru. Nah, harapan saya rumah barunya ini tidak terlalu memiliki peningkatan terhadap gaya hidup. Kenapa? Karena kalau gaya hidupnya meningkat, nah itu nanti akan disutuli oleh biaya-biaya yang juga meningkat. Jadi misalnya sebelumnya bayar listrik berapa, tetapi kalau terjadi peningkatan terhadap luasan rumah dan sebagainya, maka bisa jadi nanti biaya untuk merawat rumah, termasuk juga pajaknya yang menjadi komitmen kita juga turut meningkat. Dan yang paling terakhir, Pak, bagus sekali kalau tadi juga kita pakai sebagian dari dana ini untuk investasi sehingga memiliki aset yang aktif dan bisa memberikan penghasilan pasif. Kalau tadi Bapak menyebutkan membeli villa, nah itu salah satu contoh. Tapi pahami jangan sampai nanti villanya mungkin penghasilannya malah istilahnya nggak dapat gitu atau gimana. Itu karena kan masalah likuiditas. Jadi hal-hal seperti itu bisa dipertimbangkan. Baik, intinya adalah untuk memperhatikan lagi apa yang kita habiskan dalam uang tadi, terlebih juga jangan sampai gaya hidup yang juga mengalami peningkatan untuk menambah biaya lagi begitu. Saya mau ke Pak Basuki lagi. Pak Basuki, dari total 9 miliar tadi kemudian sudah bangun rumah, beli villa. Saat ini uangnya sisa berapa, Pak? Ini ya, untuk yang 9M itu dibagi 2 dengan kakaknya. Jadi tidak perlu milik istri saya. Jadi kalau dijumlah milik istri saya dan saya itu hanya sekitar 5M lebih. Ya. Oke, kurang lebih 5M lebih. Ini rencananya mau dibuat apa? Apakah ada rencana investasi ke depannya atau seperti apa, Pak? Mendengar tips dari Mbak Prita tadi. Ya, yang jelas kami masih punya anak yang sekolah atau kuliah. Itu kebetulan di FEB UGM. Ini akan kami gunakan mungkin nanti untuk jenjang yang lebih tinggi lagi ke S2. Dan anak saya yang sudah bekerja itu baru S1, insya Allah nanti akan kami untuk membiayai ke S2 juga. Baik, untuk pendidikan anak ya, saya mau balik ke Mbak Prita lagi. Mbak Prita, kalau kita melihat sisa uang Pak Basuki di tahun ini 5 miliar, tadi sudah dibilang untuk tabungan pendidikan. Kalau kita bandingkan 5 miliar di 10 tahun mendatang pasti akan mengalami inflasi. Sebaiknya bagaimana nih uang 5 miliarnya Pak Basuki harus diapakan? Selain tadi tabungan untuk pendidikan anak ya?
Ya, kalau saya lihat dari profilnya Bapak, itu mungkin sepertinya alangkah lebih bijaksana kalau kita tidak menggunakan semuanya untuk bisnis. Kenapa? Karena bahayanya bisnis itu modalnya bisa hilang 100%. Jadi kalau misalnya Bapak ingin pakai untuk berusaha, barangkali dari 5 miliar tersebut maksimal Bapak hanya ambil 500 hingga 1 miliar saja. Nah, bagaimana dengan sisa yang lainnya? Ada opsi, misalnya kita menempatkan di surat berharga negara retail yang pemerintah keluarkan. Selain modalnya juga dijamin, nah bagi hasilnya setiap bulan tuh tetap. Jadi saya ambil contoh, kalau sisa dananya tadi ada sekitar 4 miliar, kemudian let's say misalnya ditempatkan di sukuk retail, misalnya seperti itu, nah berarti nanti Bapak dan keluarga itu akan memiliki penghasilan pasif sekitar hampir 20 juta setiap bulan. Jadi dengan begitu kan sebetulnya dari 20 juta itu belum tentu harus kita pakai semuanya juga Pak. Kita juga bisa ambil sebagian, mungkin Bapak bisa tempatkan lagi di sawah dan sebagainya sehingga berputar lagi, sehingga itu tujuannya untuk menjaga inflasi. Begitu Mas Abdi juga. Baik, jadi itu tips yang untuk Pak Basuki ya, kalau untuk uangnya mau mungkin diinvestasikan ke beberapa sektor bisnis yang mungkin Pak Basuki juga ingin menjalankan investasi itu. Tapi Mbak Prita, saya ingin fokus kepada kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Uang kaget seperti yang didapatkan Pak Basuki atau mungkin warga lain yang ada di luar sana, bagaimana kita mengatur untuk keuangan di masa pandemi saat ini, apalagi ada uang kaget seperti tadi? Ya, jadi yang paling pertama adalah dari kita mendapatkan pemasukan, maka kita harus mengevaluasi pengeluaran kita. Namanya masa pandemi, kita juga tidak paham, saya tidak paham, Pak Basuki dan rekan-rekan semua yang mendapatkan ini sebelumnya pekerjaannya apa? Apakah memang sebelum pandemi pekerjaannya terdampak atau tidak? Ibaratnya ini kan adalah rezeki besar nih yang harus kita pakai. Nah harapan saya benar-benar dihitung dan itu harus ditulis gitu loh. Karena kalau melihat uang besar rasanya tuh kayak gede banget gitu. Padahal pada saat akhirnya kita pakai nggak kerasa setengahnya udah habis tadi seperti tadi Bapak mention gitu ya, dari 10 jadi 5 kira-kira seperti itu. Ya sudah nggak apa-apa, tetapi bahaya kalau kita tidak bikin catatan lagi ke depannya. Lalu yang kedua, saya sangat ingin ya semuanya itu punya 3 hal. Dana darurat, investasi, proteksi. Ya. Ingat, kesehatan kita juga perlu diproteksi dan belum tentu misalnya kita juga masih bisa mendapatkan bantuan dari tempat kita bekerja. Jadi mohon agar tadi sisa dananya juga bisa dikelola untuk 3 hal yang tadi saya sebutkan. Dana darurat, investasi, proteksi. Proteksi, baik. Oke deh. Saya mau terakhir ke Pak Basuki. Tadi 3 hal yang sudah dikatakan Ibu Prita. Sejauh ini terakhir, apakah ada rencana untuk investasi ataupun hanya ditabung saja Pak uangnya? Iya, ada Pak. Rencana ditabung atau investasi? Kemungkinan nanti ada bentuk lain. Baik, masih saya. untuk kebutuhan anak ke depannya ya, untuk pendidikan tadi sudah disebutkan ya. Baik, Pak Basuki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar karena jarang-jarang ya ini mendapatkan uang kaget. Terima kasih juga Mbak Prita Gozi, perencana keuangan, sudah bergabung bersama kami dan membagikan tips-tips menarik seputar perencanaan keuangan. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.